Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, jamaah Jumat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, khatib ingin mewasiatkan kepada diri khatib pribadi, kemudian kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita mungkin yang selama satu pekan ini disibukkan dengan hal duniawi. Ada yang kerja dari pagi hingga sore atau bahkan malam. Ada yang berdagang sejak subuh sampai isya. Maka tidak ada waktu untuk mendatangi majlis zikir, tidak ada waktu untuk mendatangi majlis ilmu. Maka khatib juga berwasiat kepada diri khatib pribadi, kemudian kepada para jamaah sekalian, agar senantiasa kesempatan 10 sampai mungkin 15 menit ini dalam sepekan yang kita sisihkan waktu kita itu agar dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang main handphone misalkan, tutup dulu handphonenya. Yang main-main sajadah, singkirkan dulu tangannya. Nabi SAW bersabda, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang memegang-megang kerikil, karena di zaman dulu tanahnya masih pasir, ada kerikil-kerikil kecil. Nabi mengingatkan, yang main-main kerikil maka jumatannya telah sia-sia. Mungkin saat ini tidak ada kerikil, adanya karpet masjid, adanya handphone, maka tahan dulu. Kita hanya 5 menit, 10 menit, 15 menit paling lama. Mudah-mudahan keluar dari majelis zikir ini kita setidaknya membawa manfaat walaupun sedikit. Kemudian yang ngantuk, tahan dulu, jangan sampai tertidur. Maksimalkan 10 menit kita untuk mendengarkan tausiah, siraman rohani. Mudah-mudahan pulang membawa manfaat. Kata Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, kanu yakrahuna an-naum. Para sahabat semuanya radhiyallahu anhum itu membenci orang-orang yang tidur wal imamu yakhtub, sedangkan imam sedang khutbah Jumat. Wa yaquluna qawlan sadidan, dan mereka mencela dengan celaan yang keras kepada orang-orang yang tidur ketika Jumatan. Maka sekali lagi, maksimalkan waktu yang sempit ini untuk benar-benar fokus mendengarkan apa yang khatib sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang salah kaprah memahami bahwa perbuatan baik itu adalah amalan sunnah saja. Kita berbuat baik ke orang itu amalan sunnah yang ketika dikerjakan dapat pahala, tapi ketika tidak dikerjakan ya nggak apa-apa. Padahal yang benar adalah itu adalah suatu kebajikan, suatu kewajiban bagi kaum muslimin. Apa dalilnya? Dalilnya adalah diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan antara perbuatan baik, antara keimanan dan amalan atau ibadah-ibadah yang mulia. Di dalam Qur'annya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah menghadapkan wajah ke timur atau ke barat merupakan suatu kebajikan. Walakinnal birra, akan tetapi kebajikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir, ya, yang beriman kepada Allah, hari akhir, wa malaikatihi wa kutubihi wan nabiyyin, iman kepada malaikat,
kitab-kitabnya, para nabinya, wa atal mala ala hubbih. Setelah Allah menyebutkan keimanan, Allah menyebutkan memberikan harta yang kita cintai kepada siapa? Zawil kurba, karib kerabat. Wal masakin, wal yatama wal masakin, orang-orang yatim, orang-orang miskin. Wa bani sabil, orang-orang musafir yang memerlukan bantuan. Wasailin, dan juga orang yang meminta-minta. Ini semua perbuatan baik Allah sandingkan dengan keimanan. Wa fir riqab, begitu juga kebajikan adalah membebaskan budak. Kemudian di akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Dan kebajikan itu adalah orang yang mendirikan salat juga menunaikan zakat. Allah menyandingkan keimanan, salat dan zakat, di tengah-tengahnya adalah perbuatan baik. Ini menunjukkan bahwa amal kebajikan, perbuatan baik kita kepada orang itu merupakan suatu kebajikan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka sudah sepantasnya kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala apa? Melakukan berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat baik. Dalam ayat lain, khitamuhu misk wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun. Bir-bir di surga nanti itu akan dicap, ya, botolnya akan ditutup kemudian dicap dengan kasturi. Kemudian maka dengan nikmat-nikmat surga itulah hendaknya semua orang saling berlomba-lomba mencapai surga. Kita sering mendengar atau pernah mendengar sebuah cerita di mana Nabi SAW baru selesai sholat subuh, salam, berzikir, kemudian balik badan dan bertanya kepada para sahabatnya, man asbaha minkumul yawma sha'iman, siapa yang sepagi ini bahkan matahari belum terbit telah berpuasa? Siapa yang mengangkat tangan? Abu Bakar. Ana ya Rasulullah, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa man asbaha minkum al-yaum man tabi'a minkumul yaum jinazah, siapa yang sepagi ini telah mengantar jenazah? Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Wa man minkumul yaum at'ama miskinan, siapa yang sepagi ini telah memberikan orang miskin makan? Kata Abu Bakar, saya wahai Rasulullah. Terakhir Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang hari ini telah menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya wahai Rasulullah. 4 hal tadi semuanya dijawab oleh Abu Bakar. Maka Nabi bersabda, majtama'a fi imri'in illa dakhalal jannah. Siapa saja yang melakukan 4 hal ini, maka dia pasti akan masuk surga. Pertanyaannya, di waktu yang sempit itu, bahkan matahari belum terbit, baru bangun tidur, tapi Abu Bakar telah mengantar jenazah. Pertanyaannya, kapan Abu Bakar mengantar jenazah? Kok sempat-sempatnya mengunjungi orang sakit, memberi makan orang miskin? Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar selalu berusaha, jika ada kesempatan walaupun sedikit, dia selalu berusaha untuk melakukan amal kebajikan. Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian sekali-kali meremehkan perbuatan kebajikan walaupun seremeh apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, walau hanya sekedar menyunggingkan senyum ketika bertemu dengan saudara-saudaramu. Ketika lewat menemui seorang di jalan, sunggingkan senyum, tampilkan wajah yang berseri-seri. Niatkan, itu merupakan perbuatan amal baik yang kita lakukan. Tentu saja kita mengetahui bahwa jalan tercepat kita menuju surga Allah adalah dengan melakukan perbuatan baik. Kita setuju mungkin kita tidak sanggup untuk berjihad fisabilillah, kesempatannya tidak ada sekarang. Atau mungkin kita setuju kita kalau menghidupkan malam dengan sholat, bacaan Quran setiap hari sulit, kecuali mungkin Ramadan atau bahkan 10 malam terakhir. Kita mungkin sulit untuk puasa sepanjang siang,
Tapi khatib yakin untuk menyantuni anak-anak miskin, memberikan sedekah sedikit untuk anak-anak miskin, menyantuni janda-janda yang ada di tetangga-tetangga kita itu lebih mudah. Apa kata Nabi SAW? As-sa'i alal armalah, orang yang membantu menyantuni janda wal masakin dan orang-orang miskin, kal mujahid fi sabilillah. Orang yang menyantuni janda kemudian menyantuni orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Awil qa'imil lail, atau yang menghidupkan malam sepanjang malam. Awil sha'imin nahar, atau orang-orang yang berpuasa di siang hari. Allah membandingkan, mempermisalkan perbuatan baik dengan amal-amal yang begitu mulia, dengan ibadah-ibadah yang begitu mulia. Demikian khutbah pertama, mudah-mudahan dapat diamalkan dalam keseharian kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika saja suatu hari, suatu saat kita terbesit untuk melakukan sebuah kebaikan, hanya terbesit saja, Allah berikan hidayah seketika itu untuk berbuat baik, maka kerjakan langsung. Melihat kotak infak misalkan, pengen sedekah, sepertinya ada 10.000 di kantong, langsung jalan ke kotak infak, masukkan. Melihat orang yang mungkin mogok di pinggir jalan, ada keinginan hati untuk bantuin nge-step gitu ya, ngedorong, maka langsung bantu. Jangan tunggu lewat dulu, kelewatan, seharusnya saya bantu itu. Lama-lama tidak bisa bantu, nggak bisa putar balik. Maka ketika terbesit dalam hati kita untuk berbuat baik, langsung kerjakan. Ada seorang ulama bernama Khalid ibn Ma'dan rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, "Idza futiha li ahadikum babu khairin falyusri' ilaih." Jika dibukakan pintu kebaikan bagi kalian, maka bersegeralah melakukan kebaikan tersebut. Fa innahu la yadri, karena kita semua tidak tahu, mata yughlaqu anhu, kapan pintu kebaikan itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan berbuat baik, terbesit, langsung kerjakan. Enggak pernah sholat duha, lagi di kantor, lagi di depan komputer, tiba-tiba Allah kasih hidayah sekelebat. Wah, sepertinya seharusnya saya sholat duha pagi ini. Langsung ambil wudhu, sholat duha kerjakan. Karena nggak tahu kapan lagi Allah kasih hidayah kita untuk sholat duha ketika sedang bekerja. Kemudian Rasulullah SAW juga mewasiatkan kepada kita agar senantiasa pelan-pelan, santai, hati-hati, jangan terburu-buru untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi dalam amalan surga, amalan kebaikan, kebajikan, hendaklah berburu-buru. Kata Nabi SAW, "At-tu'adatu fi kulli khairin fi kulli syai'in illa amalil khairah, amalil akhirah." Hendaklah kalian santai, tidak terburu-buru dalam setiap perkara kecuali amalan kebaikan, kecuali amalan akhirat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatal muhtadin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qumu ila salatikum.